maunya ke rumah sakit baru, tapi malah rumah sakit lamanya yang dilihat rumah sakit baru. Akhirnya melahirkan di sana gitu. Bayangin lahiran dibantu sama setan. Ya, ini semua ada badan. Halo guys, balik lagi di channel 8 Pilar Jaya. Kali ini kita di segmen cerita horor Nusantara bersama aku Silvi dan juga salah satu rekan kita ada di Aku Yunda. Oke, untuk episode kali ini Kak Yunda akan menceritakan salah satu tempat horor di Bali yang cukup horor pada cerita-cerita di lingkungannya ya guys ya. Apalagi ini adalah bekas rumah sakit. Waduh, pasti serem banget. Coba gimana Kak Yunda setahu Kak Yunda untuk lokasi horor ini? Oke, lokasi horor rumah sakit ya. Oke, rumah sakit kan tentunya emang udah serem ya. Ya, belum bekas aja udah serem gitu loh. Bekas aja udah serem ya terkenalnya. Terus ini rumah sakitnya ini sebenarnya rumah sakit lama ya. Dulu tuh ya ukurannya dia kecil sih ya Kak ya. Tapi ya gitu dah, terkenalnya serem. Dan dulu karena ada pembangunan rumah sakit baru kan pindah lokasi gitu. Lokasi. Rumah sakit yang kecil ini pindah lokasinya. Ya, pindah masih lokasi dengan ya. nama yang sama. Masih sama, rumah sakit umum. Rumah sakit umum itu. Ya, rumah sakit umum Bangli. Oke, dia kan pindah lokasi ke tempat yang lebih luas lah ya. Itu kecil sekali itu dulu. Termasuk kecil ya, seukuran rumah sakit umum. Iya, itu kayak kayak rumah sakit daerah kecil gitu ya, berarti kecil. Ya bukan yang umum bener-bener yang besar gitu. Terus pindah dia untuk yang lebih peluasan lah ya. Terus pindah, tapi masih tetap aktif. Dia jadinya ada rumah sakit umum. Jadi dua-duanya masih aktif tuh? Ya dulu, dulu masih aktif. Yang baru sama yang lama. Kalau misalkan ada orang UGD kayak gitu tuh ke rumah sakit yang baru dulu. Nanti kalau udah misalkan opname baru dipindahkan, dibawa ke rumah sakitnya lama ini. Itu yang jauh nggak jaraknya? Enggak sih, nggak sampai 1 kilo, cuma 600 meteran ya. Deket banget, satu jalan lah. Terus habis itu lama kelamaan, mungkin karena biar nggak double ya, dari rumah sakit kayak gitu kan susah ya pindah-pindah gitu. Perawatannya lebih. Dari mulai selesai UGD di sana itu udah mulai serem, terkenal serem gitu tuh. Padahal masih aktif ya, gitu, masih tapi aktif. UGD-nya udah enggak gitu. Nggak ada UGD, cuma untuk tempat penginap opname aja. Terus ya memang ada cerita-cerita serem kayak gitu kan. Kebetulan bibinya kerja di sana di bagian dapur tuh udah biasa dah katanya. Sekarang masak nih, pakai pasien tuh. Masa ada bunyi suara kletek entah itu kompor lah apalah. Iya. Aduh, merinding aku. Gitu ya biasanya. Tapi kan emang ya rumah sakit di mana sih yang nggak serem? Iya. Tapi itu udah biasa kayak gitu. Terus sering berjalannya waktu kan selesai dia nih rumah sakitnya. Bukannya selesai sih, ditutup. Semua ya ditutup, pindah ke rumah sakit yang baru. Semua di sana ada ruang inap dan lain sebagainya. Mungkin sebelumnya karena masih diaktifin tuh, mungkin yang rumah sakit baru tuh masih proses juga, pengembangan juga ya. Masih proses. Bertahap sekarang udah final, bener selesai, itu di stopin gitu. Biar efisien juga kan ya, daripada terus pindah gitu kan. Terus akhirnya pindah, itu ditutup secara permanen. Tapi bangunannya masih ada. Bangunannya memang bangunan udah kuno sekali. Terus masih ada sampai suatu ketika, udah lama ya kayaknya itu nggak aktifnya, sampai suatu ketika dia ada katanya ini ya, aku nggak ngeliat, tapi beritanya kayak gitu, ada ibu hamil gitu mau melahirkan dia. Terus dia jalan sama suaminya ke rumah sakit, karena rumah sakitnya tuh satu jalur ya, ibaratnya satu daerah gitu, beda 600 meter aja nih. Beda komplekan aja. Terus maunya ke rumah sakit baru, tapi malah rumah sakit lamanya yang dilihat rumah sakit baru gitu, kayak rumah sakit ya benar-benar masih aktif, ramai kayak gitu. Waduh. Maaf ya. Terus gitu dah, ya ke sana diajak istrinya. Tapi orang-orang sana aku nggak tahu ya lihat apa enggak. Kebetulan itu masih di kelurahanku, rumah sakitnya satu desa lah sama aku. Satu desa. Kelurahan kalau di aku.
Berarti kalau lewat malam lewatin itu. Enggak sih, kalau rumah sakit jiwa, guys, baru lewatin itu. Oh, oke. Di timur RSJ. Kalau yang tahu RSJ ya. Terus di sana dah. Terus akhirnya dibawa ke sana. Akhirnya melahirkan di sana gitu. Kalau yang aku denger ya, kan aku waktu itu masih kuliah ya apa masih SMA gitu. Kok udah lama tuh kejadiannya. Melahirkan di sana. Iya, berarti katanya dibantunya melahirkan. Ya sama- dibantu dengan siapa lagi? Iya, makanya terus sama Aduh, aku merinding semuanya badan. Tapi- Bayangin lahiran dibantu sama setan. Ya, karena kan ruangannya masih ya. Semua ruangannya tuh masih. Oke, Kak. Aman nggak? Terus akhirnya selesai melahirkan, barulah dia sadar. Dia Gitu. sadar Maksudnya, bahwa baru dilihat lah, ini bukan rumah sakit. sampai suaminya pun nggak nyadar. Nggak nyadar, emang dilihat gimana dokter, suster, yang kayak rumah sakit pada umumnya yang memang rame, yang memang aktif. Gitu. Iya, tapi orangnya itu masuk memang ke rumah sakit itu. Kan rumah sakitnya nggak ditutup kan ya, nggak Nggak ada gerbang. nggak ada, nggak langsung ada tembus dia bisa ya. Dari pinggir jalan tuh emang benar-benar kelihatan, tapi pada saat itu emang udah rumput-rumput tuh udah tinggi-tinggi sebenarnya. Tapi emang bangunan kosong. Terus ya nggak ada lampu. nggak, Wah. udah dimatiin lampunya kan. Terus ya udah melahirkan, udah selesai itu baru dia sadar lah. Kalau Masih itu. di tempat itu. Iya. Dan nggak tahu ya tempatnya gimana kan, pas tuh aku emang nggak di Bangli jadi nggak dengar, nggak bisa lihat langsung, itu nggak bisa dengar, cuman dikasih tahu kayak gitu, singkat ceritanya aja lah. Terus ngebayangin itu bayinya udah diselimutin Aman. apa Nah masih itu dah ya, berumuran darah itu kan udah ya kan? nggak tahu ya. Kalau kayak gitu Kalau biasanya kayak kan gitu kan ya gitu. Apa aduh. bayinya masih hidup atau enggak juga nggak tahu, karena kebetulan ya biar nggak salah informasi. Karena betul memang itu di berita pun juga kan ada kayak gitu. Terus gimana Akhirnya tuh? kayaknya dibawa ke rumah sakit yang sesungguhnya, kayak dibantu warga sekitar apa gimana gitu. Emang terkenal dengan gitu dah, serem. Bener-bener banyak berarti. Tapi sekarang itu udah dibongkar. Sekarang udah dibongkar, Tapi udah masih- dijadiin kantor. Oh, udah jadi kantor. Iya. Apa nggak masih itu seremnya hantunya di Enggak sana? sih ya, karena itu kan di pinggir lampu merah juga, jalur raya. Oh, rame itu di Ya, sana, rame. Jalan raya itu. Oh, kayak Jalur. kota gitu nggak? Apa ya, di sebelah si rumah sakit lama ini ada rumah-rumahan tapi Ada banyak, ada aku Balai kira- Banjar. Di sebelah baratnya rumah sakit jiwa, cuman diputus, enggak sih putus ya, ada sungai aja. Terpisah. kok bisa ya sampai kepikiran bisa belok ke sana padahal posisi juga di sana udah mati lampu. Karena jalur rumah sakit barunya lewat itu dulu. Kayak mungkin emang- lewat rumah sakit lama dulu, kanan jalan, baru nanti ketemu rumah sakit barunya gitu. Mungkin karena panik Kayaknya. otomatis, karena kan Ya, emang itu rumah antara sakit panik. lama juga ya, entah gimana. nggak ingat juga bahwa Mungkin gini ya. baru juga mungkin ya ambil positive thinking aja jadinya tapi kan ya seremnya kan udah banyak ilalangnya, rumputnya udah tinggi. iya betul Kalau sih. masih ada yang tempat rawat inap kan masih is oke lah, nggak apa-apa ya. Memang masih ada dokter dan perawatnya. Ini bener-bener udah nggak aktif. ya Gitu bener sih. pokoknya. Aduh, yang kayak gitu memang kayaknya itu lebih ke pikiran apa ya, terdistract gitu nggak sih? Kita juga nggak tahu gimana lebih lengkapnya. Mungkin beberapa site juga ada yang menceritakan hal itu. Kalian bisa cek juga untuk info lebih lanjutnya kayak gimana. Oke, sekian informasi cerita horor Nusantara dari Kak Yunda. Aku juga baru tahu ada cerita kayak gitu dan memang cukup cukup informatif ya guys ya. Dan juga ada pesannya bahwa kita mungkin lebih hati-hati lagi. Kalau mungkin memang kita panik, tapi lebih hati-hati aja lagi. Tapi kalau udah dihasutin setan mau gimana? Oke. Mungkin aku tutup podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya guys. Bye-bye.